الحشر ظل المرسلين لواء تلق من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشاء فلله ما للعين من مشهد اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاء يعز على أهل الحجاب اجتلاء أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواهي نداء أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي فيه والنور يهدي الحائرين ضياء والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء تلق من الغيب المجرد. Dan waktu itu memang sangat berharga bagi kita, apalagi masa muda kita. Khususnya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga akan ditanya tentang 4 hal. Di antara 4 itu, wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya dia habiskan buat apa? Dan Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Hiduplah sesukamu, nanti engkau mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa yang kau mau, nanti engkau akan berpisah dengannya. Maka masa muda kita ini, atau masa muda anak-anak kita, generasi kita ini, kalau kita ditanya tentang pengalaman hidup, saya akan mengatakan bahwa pengalaman hidup itu adalah orang yang logamnya emas tetaplah emas. Tapi orang yang logamnya besi, dia akan berubah dan berkarat. Jadi anak kita ini kalau dibentuk jadi emas sejak dini, sejak kecil, bahkan sebelum lahir sudah dipersiapkan, dia akan tetap emas. Karena dalam Islam itu boleh menggunakan hidung atau gigi dari emas. Kenapa? Dulu pernah seorang sahabat yang hidungnya bermasalah, terpotong, kemudian Nabi menyuruh boleh pakai hidung emas. Kenapa emas?
Karena pernah beliau menggunakan hidung dari besi. Kita tahu besi itu lama-lama berkarat dan tidak bagus. Maka emas itu tetap emas. Ya, maka anak kita itu begitu, demikian. Dari sejak kecil, bahkan sebelum lahir, untuk menjadi emas, dia nggak bakalan berubah. Dimanapun, kemanapun, dia nggak akan berubah. Tapi kalau sejak kecil anak kita tidak dibentuk, atau dibiarkan saja begitu saja, maka itu akan menjadi besi. Dan itu gampang berkarat, dan gampang rusak, dan gampang berubah. Sebelum anak kita lahir, sebelum kita menikah juga perlu kita memperhatikan pasangan. Sejak anak kita dalam kandungan, kita diperdengarkan Al-Quran. Karena usia kandungan 4 bulan, istri kita kalau hamil usia kandungan 4 bulan, itu mulai aktif telinganya. Karena dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menjelaskan, kalau sudah mencapai 4 bulan, janin itu akan ditiup roh oleh malaikat yang diutus oleh Allah. Yang pertama aktif dari janin tersebut adalah telinganya. Ketika anak kita masih dalam kandungan usia 4 bulan, udah aktif telinga. Ketika diperdengarkan Quran, maka jangan terkejut ketika melihat anak usia 4, 5, 6 tahun sudah hafal Quran. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan sudah diperdengarkan Al-Quran terlebih dahulu. Maka itu sudah ada di dalam memorinya. Ketika diperdengarkan kembali, jadi anak tersebut itu sudah punya simpanan, tinggal hanya diulang saja atau dibaca. Simpanan itu lama-lama akan keluar. Kemudian sejak anak kita lahir, kita beri nama yang baik, kita azanin di telinga kanannya. Banyak orang bilang azan itu nggak ada, segala macam, hadisnya ada lain. Hadisnya itu riwayat Abu Dawud dan sanadnya hasan, sanadnya baik. Sampai sebagian orang-orang dari sebagian kalangan mengatakan bahwa itu bid'ah. Salah, karena Syekh Al-Albani sendiri menyatakan itu hadis hasan, sanadnya baik. Kemudian kita beri nama yang baik. Nama itu mengandung doa. Coba kalau kita manggil anak kita, "Hei Soleh," jadi Soleh. Jangan kayak orang tua, anaknya kembar, 2. Yang satu dinamakan Khairul Bariyah, yang satu lagi Syarrul Bariyah. Kan hebat orang tua. Halo? Halo? Nah, itu kan seimbang. Satu masuk surga, satu masuk... nggak boleh, jangan masuk neraka dong, insya Allah enggak. Tapi kalimat yang unik gitu, kata beliau itu adalah Al-Quran. Iya, nggak semua dalam Al-Quran dipakai. Bisa kita comot nama Abu Lahab dalam Al-Quran, nama Fir'aun, nama Qarun, nama Haman. Itu kan semua orang kafir, tokoh-tokoh kafir. Kenapa dipakai gitu? Tapi yang satu Khairul Bariyah, yang satu lagi Syarrul Bariyah. Jadi banyak sekali nama-nama yang unik, tapi tergantung mengandung nama yang baik atau makna yang baik atau tidak. Jadi manggil anak kita, anak soleh, anak kita maaf, gini, orang tua kalau lagi kesal sama anak, nih sama istri lagi berantem tuh. Pada saat istri lagi berantem sama suaminya, suami bikin kesal, suami pergi. Tiba-tiba anak masuk bawa nilai-nilainya atau rapotnya, itu nilainya jelek semua. Ibunya kan masih dalam kondisi emosi kan, gak bisa membedakan ini porsi ayah atau suami dan ini porsi anak. Di situasi panas, dia masih menjadi sesuatu yang besar, yang menakutkan, ya. Akhirnya anak pas masuk, "Mah, saya dapat nilai jelek." Langsung itu disikat habis. "Memang kamu sama 11-12 dengan ayahmu." Itu astagfirullah. Bikin kesal juga kamu ya. Bodoh kamu. Jadi anak pada saat itu ngedrop ya. Harusnya kan itu jadi peluang dakwah buat anak. Peluang nasihat buat anak. Langsung kita bilang apa? Tuh kan mama bilang jangan main handphone terus. Tuh kan mama bilang sholat tepat waktu. Itu jadi peluang masuk nasihat ke dia. Maka sering kita dengar istilah di Indonesia anak bandel dan anak nakal. Betul nggak? Di Indonesia sering dengar nggak itu? Halo? Masih hidup nggak nih? Nggak ada suara. Sering kita dengar istilah anak bandel dan anak. Padahal dalam kamus Islam coba cari. Ada nggak dalam Islam anak bandel, anak nakal? Nggak ada. Cuma kita umat Islam yang lucu gitu. Anak bandel, anak nakal nggak ada. Yang ada cuma 2.
Yang pertama, orang tua yang kurang sabar mendidik anak, ya, sehingga langsung dicap bandel, nakal kamu. Kurang sabar dia. Yang kedua, orang tua yang nasihat kepada anak. Orang tua jarang memberi nasihat kepada anak, sehingga anak langsung dicap bandel dan nakal. Coba jadi peluang memberi nasihat kepada anak kita pada saat dia melakukan suatu kesalahan. Jika anak kita melakukan suatu kesalahan, jangan langsung Anda perbaiki. Sampai kapan Anda perbaiki kesalahan anak? Tapi suruh dia tahu kesalahannya dan suruh dia yang perbaiki sendiri. Ya. Tapi contoh, anak masuk kelas. Dia lempar sepatunya atau lempar tasnya atau terjadi hal-hal yang menyimpang itu dari anak. Yang kurang etis gitu. Guru jangan mendiamkan, ini peluang jadi Anda memberi nasihat. Langsung tegur, nih sayang, sini, ambil tasnya, taruh di sini. Ambil sepatunya, taruh. Peluang kita memberi nasihat yang akan berbekas di dalam hati anak. Saya selalu mengatakan bahwa yang membentuk kepribadian anak itu yang pertama orang tua atau keluarga. Karena dia lahir besar di tengah keluarga itu. Apa yang dia lihat, dia meniru. Satu. Yang kedua, lingkungan. Ketiga, musola dan masjid, karena dia sering ke sana. Kemudian yang keempat adalah sekolah. Yang kelima adalah media. Dan itu semua berperan membentuk kepribadian anak-anak kita, akhlaknya, karakternya. Maka kita tahu bahwa anak kita ini sebagai titipan dari Allah. Hadiah, pemberian dari Allah. Jika kita diberi titipan, berarti orang yang memiliki titipan tersebut akan minta dikembalikan lagi. Dan jangan sampai engkau mensia-siakan titipan tersebut. Dalam fikih dijelaskan bahwasannya jika orang menitipkan barang kepada kita, contoh, ada yang menitip barang kepada saya. Kemudian barang tersebut perlu perawatan dan dia sudah memberikan uang untuk merawat barang tersebut. Kata ulama, kalau saya kembali dan barang tersebut rusak karena kelalaian, wajib saya ganti. Tapi kalau dia rusak bukan gara-gara kelalaian saya, maka tidak perlu diganti atau tidak wajib diganti. Itulah para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ini hadiah, pemberian. Tapi sayang sekali ibu-ibu, bapak-bapak sekarang lebih percaya kepada membantu dibanding percaya menitipkan emas istrinya kepada membantu. Anak kita, ibu mau pergi kemana gitu, suami istri mau jalan-jalan ke luar angkasa atau kemana. Anak dititipkan sama siapa? Membantu kan? Berani gak ibu-ibu nitipkan 5 gram emas atau 10 atau 50 gram emas kepada membantu? Mbak, jagain emas saya ini ya, atau uang saya ini ya, sampai saya kembali lagi. Berani gak? Jangan bohong. Jangan bohong, jangan bongong juga. Tidak berani. Kenapa? Karena anak kita lebih rendah dibanding emas. Gak berani menitipkan emas, takut dibawa kabur. Tapi dia gak mikirin anak. Jujur, saya pernah lihat anak di kelas 6 SD di salah satu sekolah yang bagus di Jakarta. Anak tersebut itu menulis di dalam Al-Quran, halaman yang depan itu kosong, itu dia menulis kata-kata yang tidak pantas ditulis dalam buku tulis biasa, apalagi dalam Quran. Itu kalau mereka sebut istilah anak nakal, tapi bukan anak nakal, itu ya hampir sama dengan iblis. Astagfirullah. Itu kelakuannya sangat tidak etis dan sangat tidak baik. Saya bilang, anak ini orang tuanya masih hidup nggak? Biasa kan anak orang tuanya nggak ada, ya itu biasa nggak terkontrol ya. Apalagi nenek kakeknya manjain dia terus. Biasa yang merusakkan zaman now sekarang dia sejak dulu juga. Ternyata anak kita itu ketika saya melihat anak tersebut kelas 6 SD, itu saya bilang orang tuanya ada nggak? Ada. Tapi nggak ada di rumah ya. Kata mereka kerja di Bali dua-duanya. Terus anak itu diurus sama siapa? Diasuh sama siapa? Membantu. Itu kata-kata kasar itu tertulis di dalam sampai dia pantas di dalam Al-Quran. Saya bilang anak ini nggak pantas ada di sekolah seperti ini. Karena ini sekolah tahfiz dan lain. Jadi anak ini ya kirim aja ke tempat yang lain. Akhirnya dia ikut sekolah bola atau apa. Tapi buat apa orang tua? Saya berkali-kali 2 tahun di Hafiz Indonesia, di RCTI saya sampaikan. Banyak orang tua memikirkan isi perut anak, tapi tidak pernah memikirkan isi keimanan anak. Itu kita begitu, kerja 24 jam untuk cari apa? Nafkah untuk keluarga. Tapi nggak pernah dia seorang suami. Berangkat gelap, pulang gelap.
Dia nggak tahu anaknya sudah sholat belum, tapi yang kita tanyakan selalu kepada anak, nak sudah mandi belum, sudah makan belum, sudah sekolah belum, sudah kerjain nggak pernah, jarang orang tua yang menanyakan, sudah sholat sayang belum? Belum. Ya udah sholat dulu. Pernah nggak anak kita butuh sepeda? Ayah, aku mau beli sepeda kayak teman-teman yang lain. Boleh, tapi hafal surat Amma Yatas'alun dulu. Kan tetap kita akan belikan, tapi ikat dia dengan Al-Quran. Nanti kata ayahnya, masa beli sepeda aja harus buka hafal surat. Nah, kata anaknya apa? Kalau saya hafal surat pendek 40 ayat, ya dapat sepeda. Terus kalau hafal Al-Baqarah dapat apa? Nah, nanti kalau kamu hafal Al-Baqarah, ayah kasih kamu nikah nanti. Tapi pada saatnya. Jelas? Jadi itulah mengikat anak kita dengan hal yang baik. Kadang sebagian guru pendidik atau orang tua, saya nggak mau sebut ustaz saya, itu guru di sekolah itu disebut murabbi. Lebih bagus, lebih keren gitu ya. Murabbi itu mendidik dengan sepenuh hati gitu, ikhlas, tulus, apa. Murabbi, enak banget gitu terdengar. Banyak sekali kalau kita sebut guru-guru atau murabbi, ya. Kalau kita melihat murid-murid kita itu dalam kondisi yang ini, kadang-kadang guru tidak berani menegur. Tidak berani menegur. Kenapa? Dulu kita dipukul. Di sini ada nggak pernah yang dipukul? Ada nggak? Dipukul sama gurunya dulu. Waktu sekolah, angkat tangan. Boleh? Termasuk saya juga. Angkat tangan. Oh berarti kita semua ya kena hukuman yang sama. Saya dulu hafal Quran, itu kaki saya ini biru semua tuh. Itu syekh saya ini, tahu nggak sapu? Sapu itu kan ada kayunya tuh, Masya Allah. Itu ini Masya Allah, langsung kita diikat, diangkat. Kita udah telantang ke belakang, kaki kita diangkat, digebukin habis. Sampai kita mohon ampun, nggak bakalan dipikirin. Kenapa? Karena beliau ingin mendidik kita menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi orang yang hebat. Sekarang mana ada yang berani sama murid? Gara-gara hak asasi manusia dan jin. Itu nggak ada. Mana? Coba, mana ada guru yang berani sama anak? Kamu ini begini. Nggak ada. Pak, Papa ngapain marah sama aku? Aku laporin Bapak. Iya sayang, nggak usah marah. Bapak yang kerjain PR aja ya, sini-sini. Itulah jadi rusak dunia. Maka subhanallah, banyak banget yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang perlu diperbaiki, ya, perlu direnovasi, perlu ada perkembangan, ikutin perkembangan anak-anak zaman kita sekarang. Maka para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, karena anak kita itu sebagai titipan, wajib kita menjaganya. Dan Allah memerintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka jahanam. Gini, yang saya ingin sampaikan karena kita lagi di sekolah, tempat pendidikan, tempat mencetak generasi, saya ingin menyampaikan di sini ada kita punya dalam Islam 5 metode pendidikan terbaik. Metode pendidikan anak dalam Islam itu ada 5. Bisa dipakai gitu dalam pendidikan kita. 1. At-tarbiyah bil qudwah. Mendidik dengan memberi teladan yang baik. Mendidik teladan yang baik, mendidik dengan memberi contoh yang baik. Kita menjadi contoh baik buat anak, buat murid kita, karena dia meniru. Guru itu kadang-kadang itu lebih didengar, lebih dihargai dibanding orang tua. Maaf. Kenapa? Karena dia lebih lega kalau bercerita kepada guru. Karena guru kadang-kadang tidak menyalahkan anak atas kesalahan yang dia berbuat. Beda dengan orang tua, dibentak-bentak, dimarahi pada saat dia mengaku bahwa dia punya dosa dan kesalahan. Maka beri contoh yang baik. Karena Nabi contoh yang baik, Allah angkat beliau sebagai uswah hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وذكر الله كثيرا. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Maka boleh kita ikutin, katanya boleh disunahkan untuk apa? Mengikuti cara tidur Nabi, cara makan Nabi, cara berjalan Nabi, cara berbicara Nabi. Itu semua perlu ya, perlu kita perhatikan. Dan semua digambarkan, dijelaskan dalam kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Itu di situ dijelaskan cara makannya Nabi, tidurnya Nabi, cara berjalan Nabi, cara berbicara, cara Nabi menoleh dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara detail. Bahkan fisiknya Rasulullah dijelaskan dalam kitab tersebut. Itu yang pertama, tarbiyah bil qudwah. Yang kedua, at-tarbiyah bil 'adah. Mendidik anak dengan membiasakan yang baik. At-tarbiyah bil 'adah, mendidik anak dengan membiasakan. Sejak kecil anak dibiasakan jujur, dibiasakan menggunakan jilbab. Nggak apa-apa, pakai lepas, nggak apa-apa. Tapi sudah dibiasakan, sudah dikenalkan. Diajak anak ke masjid, usia 7 tahun, 6 tahun. Atau kalau dia bisa diam, 5 tahun juga ajak ke masjid, nggak apa-apa. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Maka Nabi SAW dalam hadis Sunan Ibnu Majah, muru auladakum bis-salati li sab'. Perintahkan anakmu mengerjakan salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alayha al-'ashr. Pada usia 7 tahun baru pukul. Ya, kata ulama, kok bisa dipukul? Ya, karena kalau dari 7 tahun sampai 10 tahun kan lumayan waktu yang luas. Kalau sampai Anda bilang anakmu usia 15 tahun nggak mau sholat, Anda kemana dari usia 7 tahun sampai 10 tahun? Ya, maka perlu dibiasakan. Ajak ke pengajian, ke majelis taklim, ajak bersilaturahim ke rumah saudara. Kadang-kadang orang tua lebih banyak mengajak anak ke mall, ke tempat-tempat yang hiburan, dibanding diajak ke majelis taklim. Apa? Dia nggak paham, nggak apa-apa. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini namanya Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Beliau orang Mesir. Beliau itu yang syarah Sahih Bukhari. Disebut Imam Ibnu Hajar. Karena Ibnu Hajar ada dua. Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mazhab Syafi'i, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini pernah di masa kecilnya, baru berapa tahun, 1, 2 tahun, 3 tahun, dibawa oleh ayahnya ke majelis Imam Jalaluddin Suyuti, Imam Suyuti. Lalu didoakan oleh Imam Suyuti. Bayangkan, Imam Suyuti itu punya kitab lebih dari 300 atau 600 kitab. Dalam setiap bidang ilmu beliau punya kitab. Dalam tafsir punya, hadis punya, fikih punya, usul fikih punya, bahasa Arab punya. Beliau dalam ini punya, tafsir punya, semua lengkap. Akhirnya beliau ini, Imam Suyuti, mendoakan Hajar itu masih kecil, baru 1-2 tahun. Jadi didoakan jadi ulama besar sampai beliau mensyarah Sahih Bukhari, dan syarah terbaik Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Itu kenapa? Karena dibawa ke majelis ilmu, didoakan. Maka kalau anak kita bawa, kita ada ulama atau siapa, minta didoakan. Ya. Pernah ada cerita unik di zaman Rasulullah. Nabi SAW ada seorang ibu-ibu bawa anaknya masih kecil, botak, nggak punya rambut. Ya, mohon maaf yang agak ini, atapnya lagi kosong. Mohon maaf biar nggak tersinggung ya. Ini anak botak dibawa oleh Nabi, dibawa ke Nabi. Nabi pegang kepalanya, didoakan, langsung tumbuh rambutnya. Kan dulu di zaman Nabi ada orang pendusta mengaku Nabi, namanya Musailam Al-Kadzab. Pernah dengar? Si Musailam Al-Kadzab itu pernah ada seorang perempuan bawa anaknya juga ke dia. Kan pengikut Musailamah. Kata dia apa? Muhammad aja ngusap di berambut. Kamu usap dong kepala anak saya. Kata ulama, itu diusap oleh Musailamah Al-Kadzab sampai 7 turunan botak semua. Kena sialan dari dia. Apes semuanya. Itu kenapa? Karena itu salah didoakan. Minta doa kepada orang yang mengaku Nabi. Tapi kalau kita bawa anak kita kepada orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, bukan ulama, orang ahli ibadah aja, orang yang rajin sholat, rajin ini, minta didoakan, diberikan dadanya, pegang kepalanya, didoakan, ya. Jangan kayak ini ustadz lagi bercanda gitu. Ada ibu anak yatim, bawa anaknya itu yatim, ibunya masih cantik, masih muda, janda muda lah gitu ya.
Itu bawa anaknya, Ustaz doain anak saya. Lah, doain anak ibu, apa ibu yang anak doain sekalian? Nah, saya bilang, Ustaz nggak usah didoain, dinikahin aja nggak apa-apa. Janda tua disantunin, janda muda dinikahin, Masya Allah. Jadi kita membiasakan anak-anak kita ke pengajian, tempat-tempat yang baik. Boleh, tempat hiburan boleh. Kita Islam itu bukan kaku. Ini nggak boleh ini, apa-apa. Yang nggak masalah. Ya. Tetapi kita ajak ke tempat-tempat yang baik. Bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi di situ dibiasakan. Jangan kayak ayahnya. Terus anaknya ngangkat telepon ayahnya. Iya om, kata bapak omnya apa? Bapak lagi di mana? Kata bapaknya, bilang bapak lagi nggak ada. Bilang bapak lagi pergi. Kata anaknya, om, bapak bilang dia lagi pergi katanya. Astagfirullah. Anak kecil kan nggak bisa bohong. Ya udah, jadi sesuai dengan apa yang diminta bapaknya. Ya. Maka itu yang kedua, at-tarbiyah bil 'adah, mendidik anak dengan membiasakan yang baik. Yang ketiga, at-tarbiyah bil mau'izah, mendidik anak dengan memberi nasihat yang baik. Anak kita ini perlu nasihat. Ya. Perlu nasihat yang menyentuh hatinya. Kalau ada peluang kasih nasihat, Kayak Nabi SAW, Ibnu Abbas diboncengin Nabi, langsung Nabi kesempatan, Nabi langsung kasih nasihat. Wahai anak muda, ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa 'alam anna Nabi kasih nasihat ke Ibnu Abbas padahal masih kecil. Ada Umar bin Salamah itu lagi masih kecil, lagi makan sama Nabi di satu nampan. Pada saat lagi makan satu nampan, Nabi lihat tangannya pada kemana-mana gitu, makan di depan dia, di depan orang. Biasa kita kalau ada nampan, dagingnya dicari, tulang ditinggal dan ini diambil. Itu kadang-kadang orang begitu. Nabi SAW pada saat melihat suatu kekeliruan, Nabi kasih sentuhan dengan nasihat yang lembut. Nabi langsung kasih nasihat, ya gulam, wahai anak muda, sambillah, baca bismillah. Tidak, Nabi langsung terjerumus, tangan kamu main makan begitu, jorok banget kamu, bikin orang lain kesal. Itu Nabi enggak. Nabi ambil nasihat yang lebih lembut dulu. Wahai anak muda, sambillah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan ada yang ada di depanmu. Ya, makan, jangan makan di depan orang karena akan membuat orang lain tidak senang dengan kelakuan atau perilaku yang kurang etis itu, yang tidak baik. Maka Nabi kalau ada ini nasihat langsung, maka perlu nasihat-nasihat. Pernah pada saat Fathu Makkah tahun 8 Hijriyah, orang kafir Quraisy ketemu sahabat Nabi. Kan Nabi masuk Fathu Makkah berkuasa. Di Fathu Makkah itu Nabi berkuasa, jadi Nabi bisa menghabisi orang kafir semua. Ternyata yang terjadi, orang kafir ini ketemu dengan sahabat Nabi, kata sahabat Nabi, al-yawma yawmul malhamah, hari ini hari pembalasan. Habis bos, kalian mati semua. Kalau bahasa kita ini, habis kalian mati semua. Kalian dihabisin. Dulu kalian nyiksa kami, sekarang kami berkuasa, habis semua kalian mati. Akhirnya orang kafir Quraisy itu kaget nih. Kok Muhammad begitu kasar? Masa ngajarin sahabatnya begitu? Akhirnya dia masih kurang puas, dia datang ke Nabi. Wahai Muhammad, kata sahabatmu, al-yawma yawmul malhamah. Balas dendam. Ya, al-yawma yawmul marhamah. Tidak, hari ini hari kasih sayang. Tuh, jadi Nabi SAW kasih sentuhan yang indah. Sampai Nabi kadang-kadang kesal, Nabi marah ya. Kalau ada yang melanggar. Contoh, Abu Dzar al-Ghifari, sahabat besar, pernah menjelek-jelekan Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah warna kulitnya hitam, berarti ibunya warna kulitnya hitam. Abu Dzar al-Ghifari bilang sama Bilal bin Rabah, ya ibn sauda, hei wahai anak yang ibunya hitam. Atau bahasa kasar kita, ibu lo hitam sana. Akhirnya Bilal tersinggung, beliau datang ke Nabi, ya Rasulullah, masa saya dituin sama Abu Dzar? Langsung Nabi manggil Abu Dzar. Apa kata Nabi? Ayyartahu bi ummi, kamu mencela karena warna kulit ibunya? Inna kamri'un fika jahiliyah, kamu ini orang masih ada bekas jahiliyah dalam, masih kulit orang, apa orang itu kamu tidak pantas, karena ini sifat jahiliyah. Saking Abu Dzar kaget Nabi menekan beliau begitu, kasih nasihat yang agak tegas. Abu Dzar langsung ketemu dengan Bilal bin Rabah, langsung meletakkan pipinya di tanah.
wahai Bilal, injak aku aja nggak apa-apa. Akhirnya Sayyidina Bilal saking mulia akhlaknya, diangkat, dipeluk beliau, dan dimaafkan. Dan banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita jadikan sebagai tambahan-tambahan untuk dibawa unsur apa yang saya sampaikan tentang mendidik anak dengan memberikan nasihat yang terbaik. Yang keempat, at-tarbiyah bil muraqabah. Mendidik anak dengan memberikan pengawasan. At-tarbiyah bil muraqabah. Ya. Mendidik anak dengan memberikan pengawasan. Jangan kira antum masukin anak antum di sekolah Hidayatullah atau di pesantren yang mahal atau pesantren tahfiz yang bagus, berarti begitu dilepas. Sama dengan kepala guru, dengan wali kelas, dengan sekolahan. Kenapa? Karena ya harusnya ada berbaiki. Anak itu tidak, kadang-kadang kalau nggak asrama, itu anak itu tidak 24 jam di sekolah, pulang pergi. Kadang-kadang di sekolah dididik akhlaknya menjadi baik, menggunakan jilbab, kemudian sholat tepat waktu. Tapi kalau di rumah kadang-kadang rusak, ya gara-gara orang tua bisa jadi. Maka jadi perlu kita pengawasan kepada anak kita. Kemudian yang terakhir dan kelima itu at-tarbiyah bil uqubah, mendidik dengan memberikan hukuman atas suatu kesalahan. Ya, bil uqubah, mendidik dengan memberikan hukuman atas suatu kesalahan. Mendidik ya dengan memberikan hukuman atas suatu kesalahan. Yang saya maksud hukuman itu bukan pukulan, tidak. Yang saya maksud itu adalah menghalangi sesuatu yang dia sukai. Anak kita senang main sepeda habis asar, tapi karena tadi nggak sholat zuhur dan belum sholat asar, maka tahan sepeda, bagi dia itu hukuman. Halangi sesuatu yang anak suka, itu pasti bagi dia itu hukuman. Tidak perlu mukul, itu jadi pelajaran berharga bagi dia. Ya, itu saya ulangi lagi. Pertama, at-tarbiyah bil qudwah, mendidik dengan memberi contoh yang baik. Yang kedua, at-tarbiyah bil adah, mendidik dengan membiasakan yang baik. Yang ketiga, at-tarbiyah bil mau'izah, mendidik anak dengan memberikan nasihat. Yang keempat, mendidik at-tarbiyah bil muraqabah, mendidik dengan memberikan pengawasan. Yang kelima, at-tarbiyah bil uqubah, mendidik dengan memberikan hukuman atas suatu kesalahan.